Baik di Sapa Indonesia Pagi, kita masih di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri sehingga sehat di tengah pandeminya pun juga hari ini spesial terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita pada saat kita merayakan hari Lebaran. Nah biasanya Idul Fitri diisi dengan berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara ataupun kolega. Dan pastinya di saat-saat seperti ini akan ada beragam macam makanan atau masakan yang enak-enak termasuk mungkin beberapa bahan-bahan di dalamnya yang dapat memicu kolesterol naik ataupun beberapa permasalahan kesehatan lainnya. Nah, kita akan membicarakan hal ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mungkin bisa lebih mengontrol apa yang kita nikmati santapannya, tapi di sisi lain juga tetap kita menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Nah, kita akan tanya bersama dokter. Sudah bergabung bersama kita ada Dr. Susanti dari Medical Center Kompas Gramedia. Selamat pagi, Dr. Susanti. Halo, selamat pagi Mas Timi, selamat Terima pagi kasih. pemirsa, selamat pagi semua kru yang bertugas. Terima kasih, Dok. Selamat merayakan Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, selamat Idul Fitri juga Dr. Susanti. Nah ini Dok, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Sebelum kita melanjutkan hari kedua Lebaran, bagi pemirsa di rumah juga, tentunya Lebaran ini kan ingin menikmati nih Dok, makanan-makanan dari sepanjang tahun mungkin sudah menjaga makan. Aduh pas Lebaran nggak apa-apa deh, saya makan yang enak gitu ya. Mungkin banyak juga ini yang berpikir yang sama gitu ya Dok. Nah mungkin apa yang harus diingat nih Dok untuk tetap menjaga, ada dua yang dijaga, jaga kesehatan tapi menjaga kebahagiaan dalam menikmati makanan Lebaran juga. Apa nih Dok yang harus kita ingat-ingat nih Dok? Nah, sebenarnya agak sulit ini. Ini pilihan yang harus kita ambil jalan tengahnya antara investasi masa depan kita, kesehatan kita dengan Mhm. kenikmatan yang kadang-kadang makanan Lebaran itu datangnya cuma setahun Iya sekali. loh, sayang kalau dilewatkan. Iya, jadi mungkin dilakukan keseimbangan aja, Mhm. di mana kalau seandainya bisa dilewati makanan-makanan yang eee, jelek untuk kesehatan gitu, Mhm. mungkin bisa dilewati. Tapi kalau seandainya, aduh kayaknya sayang deh, mungkin makannya jangan banyak-banyak gitu. Makanlah sekedar memuaskan mulut gitu, makan misalnya, kue keringnya makan satu 2 potong. Karena kan Mmm. apa-apa yang kita lakukan saat ini atau apa-apa yang tidak kita lakukan saat ini, itu tuh perannya besar di, masa depan kita. Kan tentunya Mhm. kita mau sehat sampai akhir. Betul. Nah, ini kita juga membuka kesempatan bagi pemirsa kalau Anda juga ingin, bertanya kepada dokter, kita akan membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Susanti. Nomor teleponnya di 021 5366 0500. Sekali lagi di 021 5366 0500. Kami akan nanti terima telepon dari Anda. Nah, Dok, beberapa bahan yang selalu dihindari itu biasanya tuh salah satunya tuh santan, Dok. Nah, mungkin Mhm. ada hal yang kita belum terlalu pahami mengenai santan mungkin Dok. Ada yang menghindari sama sekali, menganggap bahwa santan itu udah apapun bentuknya pasti buruk. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa oh, tidak semua jenis santan juga, tidak semua yang mengandung santan itu lantas sangat berbahaya bagi kita. Nah ini sebenarnya yang benar bagaimana Dok? Apakah harus dihindari sama sekali kah? Atau sebenarnya mungkin dalam konsumsi terbatas tidak bermasalah sebenarnya? Iya, sebenarnya di artikel-artikel kesehatan sendiri, yang namanya santan itu kontroversi ya. Jadi kalau kita Hmm. baca ada yang bilang, "Oh, santan tuh malah baik untuk menjaga berat badan, untuk menjaga kesehatan jantung, Mhm. antiinflamasi dan seterusnya." Tetapi di artikel yang lain kita baca, "Oh, santan itu bisa naikin kolesterol," gitu Iya. kan. Nah, ini menimbulkan kebingungan di antara masyarakat awam, mungkin pemirsa juga, "Iya, yang benar yang mana ya?" Jadi bingung Iya. gitu. Mungkin sedikit dijernihkan bahwa santan sendiri tidak mengandung kolesterol, Hmm. ya, karena santan terbuat dari buah kelapa dan kolesterol hanya ada di makanan-makanan yang dari hewani. Jadi semua Hmm. makanan yang terbuat dari nabati itu tidak ada kolesterolnya. Hmm. Tetapi apabila santan ini mengalami pemanasan, apalagi pemanasan dalam suhu yang tinggi dengan jangka waktu yang lama, maka struktur kimia yang ada di dalam santan akan mengalami perubahan sehingga membuat lemak-lemak yang baik yang ada di dalam santan itu berubah sifat menjadi lemak-lemak yang jahat. Nah, lemak yang Oke. jahat ini salah satunya adalah lemak jenuh. Nah, lemak jenuh apabila kita makan terlalu banyak
maka tubuh akan memberikan reaksi dengan meningkatkan kolesterol. Nah, jadi panjang nih, nggak secara langsung dia meningkatkan kolesterol, tapi muter-muter. Nah, itu yang pertama, kolesterol. Oke. Yang kedua, takutnya itu adalah kalorinya. Karena santan itu dalam satu cup santan, satu cup kira-kira 240 mili santan, itu kalorinya tuh 550 lebih. Wow, udah seperti satu kali makan siang tuh ya, Iya, itu 500-an belum kalori. belum isinya kan, baru Belum santannya isinya, doang. ya. Belum ayamnya, belum ketupatnya, belum sayur-sayurnya gitu. Jadi mengingat kalori dari santan yang sangat tinggi, walaupun di dalam santan itu ada trigliserid rantai menengah yang bisa membantu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan, mengingat kadar trigliserida rantai menengah ini sangat kecil gitu, tidak cukup bermakna untuk mengcounter, untuk mengimbangi efek dari kalori yang tinggi, maka sangat bijaksana kalau kita makan dengan membatasi porsinya. Ketika kita makan makanan yang bersantan, kita mengimbanginya dengan pola hidup yang sehat. Jadi makannya ditambah dengan serat, gitu ya, buah dan sayur. Cukup minumnya juga air putih, jangan air yang manis-manis. Iya, biasanya kan gitu. suka ada sirup-sirup atau soda gitu ya. Iya, dihindari. itu. Kemudian olahraga, cukup tidur, dan seterusnya. Oke, jadi karakter santannya memang akan berubah setelah dimasak. Berarti santan yang mungkin kita nikmati dalam masakan gitu ya, masakan bersama ayam atau daging, dengan santan yang mungkin kan ada santan murni yang masih berwarna putih dicampur ke dalam kue-kue basah gitu. Ini akan berbeda ya reaksi ke badannya gitu ya, Dok ya? Kalau kue basah, kalau kita mau aman, itu tuh santan dimasukkan terakhir supaya dia mengalami pemanasannya sebentar saja, dan kalau bisa gunakan api yang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau seandainya untuk minuman, kan sekarang lagi mulai tren orang minum kopi pakai santan. Iya. Nah, kalau misalnya santannya itu ditambahkan tanpa mengalami pemanasan, itu aman, bagus. Oke. Tapi harus ingat kalorinya, tetap saja gitu ya, kalorinya dimasak ataupun tidak tetap tinggi ya. Iya betul, kalorinya itu luar biasa tinggi, jadi hati-hati, sadari ketika kita makan bahwa ini adalah makanan yang mengandung muatan kalori yang cukup tinggi. Oke, dan ini lawannya bagi mereka yang mencoba untuk menurunkan berat badan khususnya ya untuk kalori-kalori tinggi seperti ini. Apalagi yang harus diingat juga kalau Anda menghitung kalori, bukan hanya santan yang diminum ya. Santannya bukan diminum tapi dicampurin ke makanan, belum dagingnya lagi, belum. Iya. Tadi dokter menyarankan sayur tapi ternyata sayurnya yang pakai santan juga, salah juga jadinya. Nah. Sama, jadi double jadinya. Oke, kita ada telepon, ini kalau saya tidak salah ada telepon interaktif yang masuk. Ada Pak Sabran, oke, ada Pak Sabran di Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Sabran. Ya, selamat pagi juga. Pagi, silakan Pak Sabran, pertanyaannya untuk Dr. Susanti. Ya, ini yang mau ditanyakan, kapasitas santan yang baik untuk tubuh kita, kalau per harinya berapa? Misalnya kita tiap hari konsumsi santan, berapa? Kalau seandainya 1 minggu sekali, kapasitas yang di batas ambang normal itu berapa? Hanya itu ya yang mau ditanyakan. Oke, mungkin kalau Pak Sabran sendiri ada kondisi kesehatan khusus, mungkin ada penyakit bawaan dan lain-lain? Untuk itu sih kebetulan sampai saat ini belum ada. Sehat ya, oke. Umur sekarang masuk 53. Umur 53, oke. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang mau ditanyakan kepada Ibu dokter itu. Kalau tiap hari itu batas normal itu berapa? Kalau misalnya 1 minggu sekali misalnya makan santan, itu berapa batas normalnya? Hanya itu aja ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabran. Jadi kira-kira yang boleh berapa nih? Itu pertanyaan Pak Sabran. Kalaupun saya harus batasi, tapi saya mau makan sekali seminggu, berapa sih yang boleh? Nah, itu bagaimana, Dok? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Sabran. Sebetulnya kalau ditanyakan berapa batas maksimalnya itu tergantung juga dengan pola makan Pak Sabran selama hari itu. Karena kita hitungannya per kali makan dan per hari. Jadi kalau seandainya kita ambil yang per hari,
itu paling tidak apa ya, dihitung gram lemaknya, satu porsi itu udah mencukupi hampir seluruh kebutuhan lemak harian dalam pola makan kita yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya Pak Sabran hari ini misalnya untuk makan siang sudah makan makanan yang bersantan, maka makan pagi, makan malam dan selingannya itu sudah boleh perlu dikatakan jangan yang berlemak lagi gitu. Karena lemak yang ada di dalam santan itu sudah terhitung sebagai asupan lemak harian yang mencukupi untuk satu hari 1 kali 24 jam. Ini hitungannya per porsi 200 sekitar 200 mili tadi atau Ya, berapa? iya, sekitar 200 sekitar 1 cup itu. Sekitar 1 cup. Itu sudah memadai ya untuk asupan lemaknya ya. Oke. Iya, untuk asupan lemak 1 hari bukan 1 kali 1 makan hari, ya. iya. Jadi kalau mungkin Pak Sabran mau makan yang lain-lainnya lagi yang berlemak, mungkin untuk besoknya aja disimpan. Dan jangan lupa, makanan-makanan yang bersantan biasanya temennya adalah protein hewani yang tentunya juga ada lemaknya. Jadi misalnya daging atau ayam atau telur gitu. Tentunya di dalam protein hewani tersebut terkandung juga tidak hanya lemak, kolesterol juga gitu. Itu harus diperhitungkan. Mengingat Pak Sabran sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang lainnya, maka masih diperbolehkan makan santan dengan catatan sedapat mungkin usahakan santannya itu tidak mengalami pemanasan yang terlalu lama dan pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi. Oke, jadi walaupun saya yakin tidak disarankan setiap hari begitu, tapi misalkan Pak Sabran ini mengkonsumsi sesuatu yang menggunakan santan atau mengandung santan setiap hari pun dalam jumlah kecil, tapi hanya itu saja sebenarnya bisa. Tapi masalahnya kan kita tidak bisa menentukan gitu ya dok ya, bahwa yang lemak yang akan saya makan ini hanya dari santan hari ini, malam tidak ada, pagi tidak ada, itu yang mungkin kesulitannya ya dok ya? Iya betul, karena kan susah juga, ada beberapa jenis lemak yang terkandung di dalam makanan tapi nggak kelihatan berlemak gitu. Contoh nih kita bicara lemak baik ya, misalnya di dalam yogurt itu ada lemaknya, lemak baik gitu. Atau di dalam alpukatnya juga ada lemak baiknya. Nah sayangnya lemak baik ini nanti nggak bisa dimakan karena asupan total lemaknya udah terpenuhi oleh lemak yang dari santannya itu. Oh jadi tubuh tidak akan mengambil lemak lagi gitu ya, walaupun ada masuk lemak baik gitu, tapi karena sudah cukup maka tubuh akan merasa cukup gitu ya dok ya. Jadi lemak baiknya malah tidak terserap atau bagaimana? Bukan Mas Timi, jadi asupan lemaknya akan bertambah banyak gitu. Oke. Sehingga melebihi aturan makan yang sehat tentang lemak. Oke. Makanya jauh lebih baik kalau seandainya ada pilihan lemak yang baik, pilihlah lemak yang baik daripada lemak yang jahat. Oke, jadi kalau misalkan begini dok, seperti Pak Sabran bilang, saya makan 1 minggu 1 kali deh, saya makan enak gitu yang mengandung santan. Tapi sisa 6 hari lainnya saya tidak makan, amankah seperti itu? Pola makan kan tidak hanya dalam dihitungnya secara mingguan gitu, tetapi secara harian harus baik dan secara per kali makan juga harus baik. Jadi supaya bijaksana, misalnya tetap menginginkan seminggu sekali, maka sertailah ketika makan makanan yang bersantan, sertai dengan asupan serat yang cukup. Terus pilih jenis protein hewani yang paling sedikit mengandung kolesterol. Misalnya antara ayam dengan daging sapi, ayam lebih sedikit lemak jahatnya. Terus antara ayam sendiri, antara paha dengan dada lebih sedikit kandungan lemak jahatnya gitu. Jadi lebih bijaksana padu padan pola makannya. Oke, jadi tidak sesederhana mengonsumsi santan atau menghindari santan, tapi bisa dilakukan asal kita memahami apa yang kita makan gitu ya dok ya. Nah ini mungkin butuh dari kita juga mempelajari lebih lanjut apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita gitu melalui makanan gitu ya dok. Jadi ini baik juga untuk kita. Dokter sudah ada penelpon lagi, ada Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi. Pagi. Kompas TV. Pagi, Pak. Membantu kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Saya umur 66 tahun dokter, selamat pagi dokter. Tinggi
tinggi badan saya 168, berat badan saya itu sudah melebihi obesitas 108 kilo, dokter. Mhm. Tapi penyakit pada hari ini alhamdulillah tensi saya bagus, kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus. Mohon tips untuk menurunkan berat badan umur yang 66 tahun itu Oke. agar saya tetap sehat. Makasih dokter. Oke, baik. Selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi Pak Ramadan di Jambi. Usia sudah 66 tahun, tapi tadi Pak Jambi mengakui bahwa ini masalahnya ada di berat badan nih, 108 kg. Bagaimana di usia 66 tahun ini strateginya atau tipsnya untuk bisa menurunkan berat badan? Silakan, Dok. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Ramadan. Sebetulnya memang berat badan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh banyak orang di seluruh belahan dunia ini. Semakin kesini, semakin banyak orang yang menderita kelebihan berat badan maupun kegemukan. Nah, untuk menurunkan berat badan sebetulnya di atas kertas itu mudah. Tinggal kurangi apa yang masuk kalorinya dan tingkatkan apa yang keluar kalorinya. Nah, apa yang masuk berasal dari apa-apa yang kita makan atau apa-apa yang kita minum. Sedangkan kalori yang keluar adalah apa-apa yang kita bakar dalam arti gerakan kita, olahraga kita, atau metabolisme dasar tubuh kita. Nah, sebetulnya untuk mengatur keseimbangan di antara keduanya ini dibutuhkan pengetahuan mengenai gizi dan pengetahuan mengenai proses metabolisme tubuh di mana peran tubuh membakar kalori itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang masuk ke dalam, jadi untuk makanan dan minuman, sebetulnya sih harusnya ya orang udah tahu, oh santan itu bikin gendut misalnya, minuman manis, yang sirup-sirup yang terbuat dari gula pasir, oh bikin berat badan melar gitu, habis lebaran gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya melepaskan makanan atau minuman yang mengandung gula itu agak sulit karena ada sebuah keadaan yang disebut sebagai tanda kutip ya kecanduan gula. Jadi orang yang sudah biasa makan gula dalam porsi yang cukup besar setiap hari dalam jangka waktu yang lama akan mengalami gangguan-gangguan apabila secara tiba-tiba menghentikan asupan gulanya. Jadi misalnya gini, orang yang biasa minum kopi manis atau teh manis atau mungkin cookies atau mungkin bahan makanan apapun atau bahan minuman apapun yang mengandung gula dan teman-temannya termasuk madu, termasuk gula Jawa, itu kalau turun mendadak misalnya hari ini pokoknya kata dokter Santi gula bisa membuat melar badan gitu, berhenti gitu. Terus tiba-tiba berhenti akan merasa kayak kok lemes ya, kok moodnya jelek ya, cepet tersinggung gitu, kok nggak bisa mikir ya dan seterusnya gitu. Nah, gangguan-gangguan ini menyebabkan orang itu akan ngambil lagi sesuatu yang bergula gitu. Iya. Kembali lagi ya jadinya. Ya, susah untuk lepas. Nah, tipsnya adalah turunkan perlahan-lahan. Jadi kalau misalnya biasa minum minuman manis gitu, misalnya pagi siang sore, ya udah sekarang pagi siang aja. Kalau udah bisa pagi aja. Kalau udah bisa baru pelan-pelan nggak usah. Perlahan-lahan dikurangi asupan gulanya gitu. Perlahan-lahan. Dari ya. minuman dulu bisa gitu ya, makanannya mungkin normal dulu gitu ya. Tergantung sih, tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada juga orang yang bisa langsung, pokoknya hari ini tidak, semuanya tidak bisa. Ya udah, nggak merasakan gejala dikit, ya udah tahan aja. Karena gejala-gejala yang dirasakan itu paling 2 minggu, maksimal 3 minggu tuh udah hilang sendiri gitu. Kalau kita tahan. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kalau nggak bisa ya turunkan perlahan-lahan frekuensinya atau turunkan perlahan-lahan jumlahnya, dosisnya. Jadi misalnya kalau misalnya minum teh manis 3 kali sehari, tapi sekali bikin misalnya 4 sendok makan gula pasir, sekarang 3 aja, nanti pelan-pelan 2, nanti pelan-pelan 1 gitu. Jadi turunkan perlahan-lahan ke asupan gulanya, kemudian yang biasanya membuat berat badan menjadi besar itu adalah segala sesuatu yang berlemak. Maka perhatikan asupan makanannya, apakah lemaknya itu lemak yang kasat mata terlihat, misalnya gaji gitu tuh langsung kelihatan kan lemaknya gitu. Atau lemak-lemak yang ada misalnya kalau kita makan daging kan suka ada lemak-lemaknya itu yang di sisi dagingnya. Nah, atau yang lemak yang tidak terlihat, misalnya kalau kita makan kue kering atau kita makan bolu, di dalamnya kan ada lemaknya.
itu dua-duanya harus diturunkan, bukan nggak boleh ya, diturunkan. Dia ya dikontrol makannya 1-2 aja sekedar yang penting sudah merasakan gitu misalkan ya. Tapi Ya. jangan mengenyangkan diri dengan kastengel atau dengan itu gitu ya. Nah, itu dia. Jangan sampai kenyang Betul. gitu ya. Oke. Betul. Nah, ini Dok, mungkin pertanyaan dari Pak Ramadan ini adalah di usia 66 tahun. Nah, kita sering mendengar bahwa seiring dengan usia yang terus meningkat, biasanya metabolisme turun dan ada hal-hal lain Ya. yang menyulitkan untuk menurunkan berat badan. Benarkah hal ini? Benar, karena untuk mudah membakar kalori itu kita butuh massa otot yang banyak. Sedangkan memasuki usia 30, massa otot kita berkurang. Makin lama makin berkurang, turun 1%, 1%. Lama-lama kan massa ototnya lebih rendah daripada massa otot ketika masih usia muda. Nah, sedangkan otot itu membakar kalori, lemak hampir tidak membakar kalori. Nah, akibatnya kita harus menjaga massa otot itu atau menambah massa otot itu dengan melakukan gerakan-gerakan yang kita sebut sebagai olahraga. Oke, jadi kalau sudah berusia mungkin ya sekitar 60, kalau massa ototnya kejaga, itu berarti bisa juga diterbalikan gitu ya, metabolismenya jangan-jangan bisa lebih baik daripada mungkin yang berusia 30 tapi tidak menjaga massa ototnya sama sekali. Mungkin seperti itu mungkin tidak, Dok? Tergantung sih Mas Timi. Jadi metabolisme tubuh seseorang itu tergantung dari genetiknya. Oke. Tergantung dari apakah ada penyakit-penyakit yang menyertai. Dan tergantung umur. Jadi agak sulit karena banyak faktor-faktor yang lainnya. mempengaruhi. Iya, jadi sekedar minum air putih aja misalnya, itu bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi terus untuk olahraga tadi ditambahkan lagi bahwa olahraga yang perlu dilakukan untuk menambah massa otot adalah olahraga yang sifatnya anaerobik. Anaerobik itu adalah olahraga yang gerakan repetisinya sedikit, terus biasanya menggunakan beban baik beban dari luar maupun beban tubuh sendiri. Kalau beban dari luar bisa menggunakan resisten band, apa yang ditarik-tarik itulah. Iya, seperti karet gitu ya. Ya, seperti karet. Atau menggunakan beban dalam arti dumbbell, kan ada dumbbell yang kecil, ada sekilo, ada 2,5 kilo dan seterusnya. Atau menggunakan beban tubuh kita sendiri, misalnya push up, sit up, ya kayak gitu. Oke, itu yang bisa menambah massa dilakukan. otot. Oke, dan itu akan membantu juga ternyata dalam menurunkan berat badan ya. Oke, Ya. kita akan break sebentar, Dr. Santi. Nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas lebih jauh apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah perayaan hari besar ini. Kami akan kembali saat lagi.